Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya adalah nasihat bagi orang yang dibenci. Yang pertama adalah jangan risau apabila ada orang yang membenci kita. Nggak usah risau. Yang kedua, orang yang mengidap penyakit benci, jangankan kita, Allah saja dibenci, Rasulullah pun juga dibenci. Nah, ini hiburan, nasihat bagi yang sedang dibenci orang itu gini. Nggak usah risau. Yang ketiga adalah tidak usah sibuk dengan mereka yang membenci kita. Nggak usah sibuk dengan mereka. Ingin tahu tentang mereka ngomongin apa tentang kita. Nggak usah. Karena apa? Karena hanya akan membuat hidup kita jadi sengsara, jadi gak tenang. Yang ketiga itu. Yang keempat adalah benci ini adalah problema hidup. Problema hidup yang tidak ada solusinya dan tidak mungkin hilang dari kehidupan. Ya, tidak mungkin hilang benci ini. Karena ia adalah penyeimbang dari perilaku cinta atau perilaku suka. Jadi santai aja kalau dibenci orang ya, santai saja. Karena mustahil kita dipuji oleh seluruh manusia ya. Biasa hidup itu, ada yang benci kita, ada yang suka dengan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, selalu kayak gitu, pasti ada. Ada yang benci, ada yang suka. Itulah hidup ya. Yang keenam adalah, kalau tidak bisa diperbaiki, maksudnya orang yang membenci, kalau nggak bisa dinasihati, ya sudah, jangan dipaksa ya. Berarti dia sudah memilih jalannya ke neraka. Tetap kita ingatkan, tapi kalau nggak mau ya jangan dipaksa ya. Berikutnya adalah masalah kehidupan yang tidak ada solusinya seperti benci ini adalah bukan masalah sebetulnya. Tapi apa? Namanya lika-liku kehidupan. Nah, ini lika-liku hidup. Hidup ini penuh liku-liku ya. Kayak lagu itu ya. Ada suka, ada duka ya. Ya inilah lika-liku kehidupan, bukan masalah. Wah, ini rambut ini kok makin lama kok banyak yang putih ya. Yang itu bukan masalah itu ya. Bukan problem, memang begitu hidup itu. Lama-lama uban, lama-lama makin tua, akhirnya pun mati. Ya sudah, biarin ya. Memang kayak gitu hidup itu. Terakhir adalah kesimpulan dari bab ini adalah yang pertama, Tuhan kita itu sama. Dia berkata kita ini adalah saudara. Dia juga berkata janganlah kita saling bercerai-berai. Maka alasan apa lagi yang kita pakai sehingga kita masih menyimpan benci kepada orang lain? Yang kedua, kalaupun harus benci, maka bencilah perilakunya. Jangan benci orangnya. Benci seperti ini maka akan mendorong seseorang untuk satu, mengkoreksi, yang kedua, mengingatkan, yang ketiga, memperbaiki, dan yang keempat adalah menasehati saudaranya yang terserang oleh penyakit benci. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah mau mengkoreksi, mengingatkan, memperbaiki, menasehati orang yang sedang dilanda penyakit benci, ini bukan benci namanya, tapi hakikatnya adalah cinta ya. Yang ketiga adalah jika ada saudara sesama muslim berperilaku buruk, jangan kita benci. Lihatlah sisi-sisi lain dari dia yang penuh dengan kebaikan, yang tentunya lebih banyak. Yang keempat, Nabi juga benci kepada Abu Sufyan, tapi benci perilakunya. Betapa jahatnya itu Abu Sufyan dahulunya ya. Buktinya apa? Kalau Nabi membenci perilaku Abu Sufyan dan tidak membenci orangnya adalah beliau berkata pada tahun 8 itu ketika Fathu Makkah kalau nggak salah, beliau bersabda begini, Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Kata Rasulullah. Memaafkan orang lain pada hakikatnya bukan untuk si dia, tapi untuk diri kita sendiri. Makin kita benci, makin sengsaralah hidup kita. Yang terakhir adalah
Janganlah sampai kita mati tapi masih membawa kebencian kepada orang lain, tidak akan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun akan mendapatkan ampunan, kecuali seseorang yang menyimpan kebencian kepada saudaranya yang lain. Allah berfirman, tangguhkan kedua orang ini sampai mereka berdamai. Ya, begitu ya. Terakhir ada hadis dari riwayat Abu Daud, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan melarang karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Demikian masalah benci ini. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillahi